Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala aidan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adibu awladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati sahibatul bait wa sahibatus syukur, yaitu yang terhormat Dr. Gigi Ahsanul Sosiah beserta keluarga besarnya, wabil khusus yaitu Ibu Neneng beserta Bapak Wiknyo. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan, berkah umurnya, berkah sehat afiatnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Dan juga yang sangat saya hormati rekan-rekan seperjuangan para asatidzah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya. Halo. Ya, alhamdulillah. Juga yang sangat saya hormati semua rekan-rekan para asatidzah, para guru-guru yang hadir semua di sini. Kita doain mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Juga tim Marawis dari Paguyuban Putri yang dipimpin oleh Ibu Ihat. Mana Ibu Ihatnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini udah kompak. Terus saya lihat seragamnya juga kayaknya baru, soalnya masih ada itunya di belakang. Iya, mudah-mudahan biar banyak job, ya, ganti lagi seragamnya. Amin. Juga yang sangat saya hormati Majelis Taklim dari Nurul Huda, alhamdulillah. Terus juga dari Jami An-Nur, kemudian juga dari Paguyuban Putri, dari RT 11 ya. Ini semua ya. Ya, jadi gabungan kan, bukan takutnya kalau nggak disebutnya pada purik. Juga yang sangat saya hormati para tokoh ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh ini sepuh yang disepuh-sepuhin di sini, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati dalam husnul khotimah, hadirat jamaah majelis taklim atau majelis tasyakur binikmah dalam rangka walimatul hitan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini tepatnya kita di tanggal 15 daripada bulan Syawal. Di antaranya kita masih diberikan kesempatan dan alhamdulillah kesempatan ini kita pergunakan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi undangan daripada Ibu Dokter dalam rangka tasyakur binikmah walimatul hitam. Mudah-mudahan Allah menurunkan cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang hadir di sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Salawat serta salam selalu
selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang pertama kepada pengatur acara, dalam hal ini Ibu Lis yang udah nggak asing lagi. Yang keduanya juga terima kasih kepada Ibu Ustazah Yuli yang punya channel Yuli Rock. Alhamdulillah bisa menyertai kita semua di sini. Ibu-ibu sekalian, sedikit saya mohon maaf ya, nanti takut ada yang nggak paham gitu ya. Saya sebetulnya terganggu saya kalau pakai kacamata seperti ini, karena kalau saya buka takutnya ibu bingung liatin saya, ya Bu ya. Alhamdulillah begitu hari Minggu kemarin saya terasa udah nggak enak badan, kirain saya ini jerawat, nggak tahunya bukan jerawat. Saya ke dokter, begitu kata dokter istirahat. Nah saya agak bader, baru istirahatnya Rabu sama Kamis kemarin Bu, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang perasaan udah enak, saya berangkat gitu ya Bu. Mudah-mudahan aja ini akan membawa keberkahan dalam arti kata kesembuhan ya Bu. Yaitu namanya apa? Herpes ya. Herpes itu udah begini Bu. Jarinya kata saya sepotong Bu. Jadi setengah kepala sampai sini, yang sini enggak. Alhamdulillah, untungnya Allah masih sayang sama saya. Mudah-mudahan aja ntar yang hitam-hitamnya hilang ya. Hitam-hitamnya hilang. Ibu, makanya ibu kalau saya buka kacamata kelihatan semua ya Bu ya. Alhamdulillah ibu pada hari ini tadi orang tua dari putra yang bernama Ibnu Rauf Ar-Rasyid gitu kalau nggak salah ya Nek. Mungkin manggilnya Mak Neng ya manggilnya ya. Sama jadi namanya nenek-nenek. Alhamdulillah tadi beliau mengatakan, dan ini merupakan suatu doa. Ini adalah orang tua yang betul-betul paham. Karena yang keluar dari mulut seorang ibu itu makbul, doanya langsung diterima. Mudah-mudahan anak saya ini, gitu, anak saya ini menjadi anak yang baik dan memiliki akhlakul karimah. Memang yang menentukan anak ini soleh atau tidak solehnya dilihat dari adabnya. Makanya kata Nabi, adibu auladakum wa ahsinu adabahu. Didiklah anakmu. Jadi kita suruh didik anak-anak kita ya Bu. Dan perbaikilah akhlaknya. Karena yang pertama kita dikenali dengan bahasa-bahasa yang bagus itu dari ibu. Air yang bagus, yang baik itu dari ibu. Kalau bahasa kita mah restoran yang bagus itu dari awalnya dari ibu. Ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya ibu. Hati-hati menjadi seorang ibu. Jadi hati-hati menjadi ibu, hati-hati menjadi seorang ibu. Bukan apa-apa ibu. Yang namanya ibu itu pegang peran penting sekali untuk mencetak anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh maupun solehah. Saya sering sampaikan, kalau bapak yang soleh, anak belum tentu menjadi anak yang soleh. Ya, tapi bukan berarti bapak tidak, ibu, tidak bisa menjadikan anak yang soleh. Bapak itu adalah pahlawan. Setiap yang keluar keringat, ibu, dari tubuhnya itu adalah untuk semata-mata mencari yang namanya nafkah untuk memberikan anak-anaknya kelak. Begitu juga ibu yang tugasnya sangat berkali-kali, sangat berat. Mudah-mudahan kita sebagai seorang ibu-ibu semua, satu dijadikan yang marhatun sholihah, yang di dalamnya ada sifat sabar, ada sifat ikhlas ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sampai dikatakan al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Ya, bahkan ada seorang ibu itu adalah merupakan keramat ibu. Oh, yang namanya keramat. Keramat itu pembawaannya, ya rasa kayaknya yang namanya keramat itu Bu, udah hebat. Mudah-mudahan kita semuanya. Bagaimana caranya ibu? Yaitu kita banyak berdoa. Doanya simpel aja ibu. Tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita khususin Rabbi habli ya Allah minas sholihin, Rabbi habli ya Allah minas sholihin, Rabbi habli ya Allah minas sholihin.
kita sebut nama anak-anak kita. Apalagi kalau ada anak yang agak sedikitnya ya, itu kita khususin ya. Tapi kita dahulukan dengan suratul Fatihah, karena suratul Fatihah tamna'ul ghadabi rabbi. Surat Fatihah memiliki keutamaan mencegah daripada murkanya Allah. Makanya ibu kalau ada apa-apa, hajat maaf bu, hajat itu banyak ya. Ada hajat kepengen punya rumah, ada hajat kepengen punya mobil, ada hajat kepengen punya motor, ada hajat kepengen anak-anaknya soleh dan solihah. Makanya banyakin suratul Fatihah ya. Saya sampaikan, baca suratul Fatihah sebanyak 41 kali, insya Allah hajatnya dikabul. Berapa bu? 41 kali, insya Allah. Teriring dengan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar banyak manfaatnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak manfaatnya ya. Makanya pada hari ini saya akan menyampaikan 4 aja ibu. Harus ingat, kalau kita udah punya 4 dan kita aplikasikan, kita terapkan, kita berikan ya, jangan cuma ngomong aja ya, jangan teori saja. Jangan teori aja tuh ya, kadang-kadang suka ngomong doang, belum bisa. Itu pelaksanaannya ya, prakteknya itu agak sulit. Kita harus punya 4 seperti ibu. Ilmunya ada 4 yang harus kita punya. Nanti kalau kita udah punya, kita berikan kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita juga akan berikan kepada anaknya lagi ya, insya Allah bu. Di dalam, bukan di dunia saja kita senang, tapi di akhirat pun kita senang. Yang pertama, adab itu akhlak ya bu. Kalau orang sini bilang sopan santun, tata krama. Orang kalau adabnya udah bagus ibu, walaupun pendidikannya tidak sampai S1, S2, S3, S4 gitu ya bu ya, sampai gelar doktor pun bu, kalau adabnya udah bagus insya Allah akan tertutup. Makanya ibu yang pertama mengenali bahasa kepada anak-anaknya, dari mulai mama, papa, bahasa-bahasa yang enak, bahasa-bahasa yang santun. Sekalipun yang namanya emak-emak biasanya banyak stresnya, begitu stres ngomong sama anak ngegas. Orang mah pakai rem kek dikit, lah kalau digas kan bu. Kebanyakan anak-anak sekarang ada yang istilah broken home ya bu ya. Kenapa? Karena melihat keadaan orang tuanya. Apalagi ini dokter ya, tinggal sendiri ya Neng ya. Jadi sekarang itu bukan yang mudah bu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Ya kita berbagi tugas aja berat, apalagi satu orang untuk dua tugas. Kita doain mudah-mudahan sabarnya biar banyak nih. Jadi antara tugas dan cinta, maksudnya tugas dengan profesi Neng sebagai dokter gigi, kemudian cinta kepada siapa? Kepada keluarganya. Yang penting kita ingat satu di dalam surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu aja. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah, peliharalah dirimu. Kita sebagai wanita, jagalah dirimu. Kemudian baru ahlikmu, yaitu keluargamu. Daripada apa? Siksa api neraka. Jangan sampai salah didik gitu. Ya, mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya ketika neneknya, Neng, ya itu ngirim anaknya ke kuburan. Saya sedikit agak nangis ibu. Rindu kali Umi katanya, ke kuburan papahnya ya. Rindu kali Umi. Ya memang kadang-kadang ibu, yang namanya kematian itu cuma sekali. Bu, ada yang mati 2 kali? Mati cuma sekali. Tapi kehidupan 2 kali. Kehidupan yang relatif singkat, jangka pendek,
dan kehidupan jangka panjang. Panjang nanti prosesnya Ibu, kurang lebih 11 tahapan setelah kita melalui kematian. Makanya kematian cuma sekali, nggak ada yang mati 2 kali Bu. Mati sekali. Tapi matinya ini cuma sesaat. Yang namanya kematian dikatakan saatah. Saatah ini cuma sebentar. Seperti kita mau masuk ke rumah, ngelewatin pintu, hidup kembali. Nah, kehidupan yang panjang ini Ibu, bagaimana kita menyikapi nanti ke depan di sana? Termasuk ya 3 mata bani Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila mati keturunan anak Adam, dia mati maka putus semua amalnya, kecuali yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'udu, yang ketiga waladun sholihun yad'u lahu. Ini udah 2 kepala Ibu tahun. Ya, mudah-mudahan supaya itu bisa Ibu, kita mengupayakannya. 1 tadi adab, cara bicara, ya itu harus betul-betul dipelajari sesuai dengan figur kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang masuk Islam karena akhlaknya. Makanya kita juga Bu, kalau ngomongnya enak, lemah lembut, ya Bu, yang senang sama kita tambah senang, yang gak senang akan menjadi senang sama kita. Dia mah enak kalau ngomong, nggak pernah nyakitin orang. Sama anak juga begitu. Kalau ngomong enak, pakai bahasa pakai bahasa yang enak, nggak manggil nama anaknya, mentang-mentang dia gemoy, gemoy. Ada Bu orang manggil anaknya, si gemoy, emang namanya gemoy? Iya, emang badannya Bu. Jadi modelnya kali gemuk gitu ya Bu. Ada yang hitam dipanggil si Alek. Iya, jangan Bu, walaupun hitam juga panggil anak kita namanya. Ingat Bu, ini adab. Makanya cara menimang, kalau menimang Bu, kadang-kadang kita kalau nyusuin anak sambil ngudang-ngudang. Kalau orang sini mah ngudang ya. Itu ngudangnya jangan sampai salah Ibu. Takutnya nanti ke bawah sampai tua. Kadang-kadang kita semuanya kadang-kadang suka salah. Kalau nimang anak ngomongnya apa? Anak raja. Ya, kadang-kadang Ibu nggak diaku tuh anak siapa? Anak apa yang nggak diaku Bu ngomongnya? Iya, kadang-kadang begitu Bu. Makanya sampai dia dewasa, dia merasa kalau anak raja kan yang berkecukupan ya Bu. Sampai emaknya kadang-kadang tukang cuci gitu loh Bu. Dia minta yang nggak masuk di akal, minta motor yang gede, karena emang dari kecil udah di anak raja Ibu, ya. Apalagi kalau itu anak benci sama emaknya, orang masih kecil, anak siapa, ini pakai ditanya anak siapa, ya berarti Ibu nggak ngakuin itu anaknya. Ini hati-hati juga Bu, hati-hati ini, ya. Itu adab. Jadi mudah-mudahan ada. Yang kedua Ibu, bahasanya saya ini ya, di situ bahasanya militer. Militer itu identik dengan disiplin. Jadi kita harus betul-betul disiplin. Terutama kalau anak udah dihitam, Bu, itu disiplin sholatnya. Ya. Kalau dibanguninnya susah nih, apalagi kalau subuh kalau disuruh sholat. Ibu bisa kan? Ibu tahu kan? Yang namanya kelemahan anak harus diapain gitu. Jangan anak, bapaknya aja kadang-kadang dibangunin subuh teriak. Dan mudah-mudahan bukan suami Ibu. Ada yang begitu Bu. Nah, kadang-kadang. Nah kita kan harus tahu dong Bu, supaya dia mau subuh gimana. Anak juga begitu. Diining-iningi, ya enggak? Kalau kata kita pakai bahasa yang enak tadi adab. Makanya adab ada di nomor 1, ya. Kita, nah ayo sayang, subuh sayang, begitu. Ya, kita ajarin itu anak subuh, bangunin bapaknya. Kalau ngebangunin suami, rata-rata kalau suami Bu, insya Allah kalau pakai ciuman pasti dia buru-buru bangun. Jangan pakai kaki ngebanguninnya. Ini hasil survei Bu, maaf ya. Ini saya bukan lagi ngajarin. Saya baca artikel itu ada sampai ke benda saya. Jadi dia itu nyari orang Bu. Ada yang mukanya muda, ya,
tapi usianya sudah tua. Ada yang mukanya tua tapi usianya masih muda. Dia suka itu Bu, datang tuh ke orang yang dibilang, Bapak usianya berapa? 60. Tapi tuh nggak seimbang ya, mukanya kenapa tua? Begitu. Bapak yang paling tua di sini, oh nggak ada. Bapaknya dia yang tua. Didatengin tuh ke bapaknya. Begitu lihat bapaknya usia berapa? 90 berarti kan lebih tua. Tapi mukanya lebih muda daripada anaknya. Bapak di sini usianya lebih tua gitu. Oh ada lagi bapaknya. Bu, bapaknya lah. Ayo kita ambil contoh 3 aja. Dilihat lagi umurnya berapa? Udah 100 lebih. Tapi masih aktivitasnya Bu, masih bisa jalan. Ya, masih bisa ya buat kegiatannya bagus banget. Akhirnya ditanya tuh Bu, begitu bertiga duduk. Jadi mana yang tua, yang lucu ya? Yang kakeknya itu lebih muda. Apa tahu Bu? Saya tersinggung sebetulnya. Tapi bagus sih, saya nggak termasuk kategori yang di situ. Ini kenapa lebih tua kakeknya daripada bapak anaknya gitu yang dua? Kata dia begini, alhamdulillah di antaranya ini hasil survei loh Bu, ya. Tapi jangan tersinggung, saya juga awalnya tersinggung dengarnya. Karena dia punya istri cerewet, itu laki gomelin dulu. Tapi kalau kakeknya dia itu nggak pernah Bu ngomelin laki. Kalau nggak dibikin laki diomelin, dasar goblok lu, apa habis itu Bu. Makanya kita jangan sampai gitu. Kalau kita kan bisa muda Bu, banyak skincare ya. Nah, kalau lanang kan kalau pakai skincare nggak jadi repot. Ya, udah jangan banyak ngomel sama laki mah. Tahu nggak? Jangan cerewet. Karena kalau terus-terusan dicerewetin, tadi dapat tuh tua. Jadi tua sebelum waktunya. Begitu Bu. Saya juga awalnya pun tersinggung banget itu dengan ketika ya Allah, untung saya tidak termasuk orang yang rewel gitu ya. Alhamdulillahnya. Terus lama-lama kalau diomelin terus jadi apa? On. Stres. Lah kalau suami udah stres, boro-boro dia bisa nyari duit kan Bu? Betul kan? Nah, coba dah, ini belajar dulu. Kita kembali lagi tadi ke disiplin Ibu. Karena apa? Terutama masalah sholatnya diperhatikan, ya. Sambil ngedidik anak, kita nyontoin, jangan sekedar anak, kamu ke masjid, sementara bapaknya nggak ke masjid. Jadi kalau bisa, bapak sama anak, laki-laki nih Bu, ke masjid, gitu. Saya punya cucu dibawa dulu tuh sama bapaknya, udah waduh, ikutin dulu itu ke masjid, mana aja di Bang Gantian, kadang-kadang di Jami Anur, ajak terus Bu, perempuan. Bukannya laki-laki, diajak terus, udah siap tuh pakaiannya, iya. Karena memang emaknya ngurusin anaknya lagi di rumah, udah repot banget itu. Anak saya itu anaknya sampai 6, masih muda, maksudnya ya usianya anak tapi udah gitu. Jadi ya begitu cara ngedidiknya. Jadi bapaknya dibawa disiplin Ibu. Nah di samping kita praktekin, ya kita contohkan. Jangan sekedar kita cuma nyuruh doang. Nanti akhirnya anak ini akan membuat masalah di dalam masjid. Kan ada Bu, masjid yang selalu ditutup aja. Ada nggak masjid yang ditutup aja Bu? Ada Bu, masjid yang selalu ditutup gitu. Nggak boleh ada orang sama sekali main ke masjid kecuali waktu sholat. Mungkin diantaranya kali itu ya Bu ya, anak-anak. Makanya ini harus betul-betul. Nah, samping itu juga kalau anak-anak susah sholat, kita doa, kan diajarin. Rabbij'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kalau sholatnya udah mulai kita disiplin, insya Allah Bu. Hal-hal yang lain di luar sholat pasti anak itu akan disiplin. Ya, ini udah secara langsung Ibu. Kalau sholatnya udah bagus, insya Allah di alam kubur pun kita akan menjadi tenang. Karena kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Gitu. Jadi ya, ini masalahnya hitan. Karena al-hitan wajibun ala rijal.
ya. Wal mukarramatu nisa, kalau perempuan mah cuma sekedar kehormatan saja kalau perempuan. Tapi kalau lahirnya memang dia udah Islam, pasti ada hitan di hitannya. Hitan ini untuk perempuan ada hikmahnya, hikmah yang sangat dahsyat. Kenapa? Dia akan mengurangi yang namanya nafsunya. Karena kalau perempuan dari hitan berantakan nantinya, Bu. Jadi nggak boleh nggak boleh kesentuh gitu, dia pengennya terus. Kalau suaminya sih nggak apa ya, takutnya sama suami yang bukan mukmin, nah timbulnya jadi zina gitu. Itu perempuan. Makanya kalau perempuan yang lahirnya dalam posisi Islam, udah menjadi orang Islam, itu dikit aja ujungnya ibu lihat deh, kayak ada jerawat ya, jerawat di ujung itu di apa namanya, dimatiin ya, dipites kalau kata bahasa saya ya. Beda dengan lelaki walaupun besok mau mati dia masuk Islam, tetap ada di hitan ya. Ada batasnya, namanya ujung asyafah. Ada batasnya, nggak bakalan lebih tuh. Kecuali kalau dokter yang baru praktek kayak kemarin tuh, di mana yang sampai lebih gitu. Coba bayangin, bisa diganti. Jadi dibuat praktek itu, Bu. Tuh anak mamanya apa sedih banget itu, kelebihan. Ya, makanya hati-hati ibu kalau udah milih anak laki-laki di hitan, pilihlah yang udah berpengalaman ya, jangan sampai menjadi eksperimen, percobaan begitu. Apalagi dokter baru belajar, itu terjadi ramai itu, Bu, viral. Mungkin kalau ibu lihat ya, saya sampai gini, ya Allah kesian amat ya, masa depannya gimana gitu. Sampai heboh gitu ya. Jadi disiplin. Yang ketiga, ilmu yang namanya akuntansi. Mungkin akuntansi itu, Ibu, ilmu yang betul-betul ya, jadi kalau bahasa saya mah manajemennya gitu, bisa mengatur ya. Suami istri, saya sering katakan kalau suami itu menteri menteri luar negeri, kalau perempuan istri menteri dalam negeri. Jadi yang mengatur ruang lingkup keluarga, jangan sampai nanti terjadi besar pasak daripada tiang. Ya, kalau kita pakai ilmu akuntansi, ya, makanya ini saya nggak kuliah nih, tapi ya belajar bagaimana ini dalam satu keuangan, dalam keseharian hidup, ya, artinya tadi disambung dari disiplin. Insya Allah ajarkan kepada anak kita, Ibu, ya, jangan anak taunya enak aja. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya anak udah mulai memahami, mama beliin aku es krim, beliin aku ini, beliin aku hamburger. Nah, sekarang kan begitu, Bu, ya. Kita belajar, jangan diturutin aja, kita kasih arahan. Nah, beli es krim nggak harus tiap hari, ya. Cerita sama anak kita, Bu, jangan sampai anak-anak kita ini nanti, Ibu, dia tidak berpikiran dewasa. Ya, anak-anak yang masih balita juga, ya, kita jangan bilangin sampai penghasilan mama segini, pengeluaran segini, jangan. Kalau masih dewasa, balita gitu ya. Nah, kalau kamu terlalu banyak jajan, makanya jadi ibu yang kreatif. Ini kan ibu kalau anak jajan paling seneng banget, udah, yang penting ibu senang. Ya, ini anak jangan nangis, kasih HP. Itu juga nggak bagus juga, Ibu. Jadi harus kita tahu, ya, bagaimana caranya untuk mendidik anak ini supaya anak ini paham tentang keberadaan kita. Apalagi udah sendiri nih, ya, udah sendiri nih, ya, anak-anaknya ya harus paham. Jadi ilmu akuntansi artinya ilmu betul-betul menghitung, ya, harus bisa, manajemennya harus bagus. Saya pun begitu, Ibu, ya. Saya 2012 itu ngambil SE-nya itu, Bu, ya. Cuma waktu saya masih ada, sebetulnya sekarang udah SN manajemen, saya ngambilnya manajemen, Bu, ya. Terus karena dulu belum ada, waktu saya masih kuliahnya itu, Ibu, jadinya semuanya SE. Ngambil manajemen kayak ngambil ekonomi kayak jurusannya, Bu, masih dalamnya itu SE. Tapi sekarang udah beberapa tahun kesini udah, misalnya dia ngambil manajemen jadi SM, sarjana manajemen. Dan orang kalau udah manajemennya bagus dalam keluarga, insya Allah
nggak ada istilah besar pasak daripada tiang. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Walaupun ibu berkecukupan dalam hidup, tapi tetap menyederhanakan gaya hidup, pola hidupnya. Ya Bu ya, gaya hidup, pola hidupnya. Ya, jangan ada istilahnya sekarang ada istilahnya apa ya? Komunitas apa tuh yang sosialita ya? Gaya hidupnya, iya. Katanya kalau nggak begitu nggak gaul. Ya. Saya sering lihat Bu, ya di rumah-rumah makan Bu, itu kelas saya aja perasaan beli ini beli itu habisnya sekian. Nah kita lihat nih, dia dengan gayanya anaknya ditenteng bawa motornya, dia handbag dia yang gede tuh, habis Bu. Kata saya begini, ini kerjanya di mana ya lakinya? Bukan pengen tahu, bukan. Cuma gaya hidupnya dia. Itu anak-anaknya semua pada main, dia makan. Ini nih tipe-tipe yang habisin duit laki kali ya. Jadi kadang-kadang nanti ada bang deprok. Kok bang deprok? Iya, kejadian itu banyak. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Ini yang akan menggerogoti ya virus. Bisa lagi virus. Yang namanya herpes itu virus. Ya. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya ilmu akuntansi, ibu bisa mengatur semuanya. Yang terakhir, ibu, yang namanya ilmu IT, ilmu menghitung. Ini kita harus betul-betul, bukannya pelit, bukan. Ya, menghitung, harus betul-betul, ya, harus paham. Makanya ibu kalau anaknya udah di IT, itu biasanya kerjanya juga cepat, ya. Gajinya juga biasanya gede, jadi kalau orang udah bisa IT ya, di IT gitu. Nah kita juga begitu, walaupun kita nggak buat kerja deh Bu, yang penting buat keluarga kita. Karena tadi prinsipnya dalam surat 66 ayat 6 itu, surat At-Tahrim ya, kita kan disuruh pelihara, suruh jaga diri kita daripada yang namanya azab api neraka. Hati-hati ibu ya Allah ya, terutama kaum laki-laki. Berapa banyak laki-laki masuk ke dalam neraka? Cuma 4 golongan masuknya. 1, istri yang tidak sholihah masuk dia ke dalam neraka. Yang kedua, ibunya lelaki yang tidak sholihah. Kan ada ya Bu, anaknya soleh tapi ibunya enggak. Apalagi udah kayak kita, aurat tidak dipelihara, kan begitu ya. Terus kakak perempuan laki-laki itu, adik perempuan laki-laki itu yang enggak bisa menjaga auratnya, ini akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita kesian, ya harus betul-betul kita bantu, kita jaga. Jadi kembali lagi kepada ilmu menghitung. Nanti kalau ibu udah bisa semuanya yang 4, ibu terapkan kepada anak-anak ibu. Insya Allah berkah ibu hidup kita, ya apa yang kita inginkan. Jadi tadi baca Fatihahnya berapa kali Bu? 41 kali, ya. Insya Allah hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu aja Bu yang saya dapat sampaikan, ya. Jadi sekali lagi, hitam itu hukumnya wajib atas orang laki-laki, bukan atas anak laki-laki, orang laki-laki. Ya, al-khitan wajibun ala rijal. Hitam itu hukumnya wajib atas orang laki-laki. Pokoknya begitu lahir jenis kelamin laki-laki sampai belum dihitam. Ya, nah kalau laki-laki non muslim masuk ke muslim, ke agama Islam, ya wajib dihitam. Tapi kalau perempuan non muslim dia masuk ke agama kita, agama Islam, jangan dicari maperaji atau tukang hitam. Udah, nggak usah. Yang penting dituntun syahadatain, ya Bu ya. Ya, terus rambutnya sedikit aja digunting, ya, digunting selesai nanti, ya. Ya kalau mau dimain air kembang ya mandiin dah air kembang. Biasanya itu tradisi itu ada. Ya, yang penting sahabatnya betul-betul dituntun, ya. Itu Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dari awal sampai
sampai akhir. Kita doakan Ananda Ibnu Raqub Ar-Rasi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badan jasmani rohaninya, Allah berkahi rezekinya, ya, di dalam bertolabur ilmunya Allah lapangkan dadanya, diterangkan hatinya, diterangkan pikirannya, digampangkan lisannya, sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kakek-kakek dan nenek-neneknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya kelak di kemudian hari. Begitu juga ya Dr. Asana Hososia dengan kesendiriannya, sabar dalam menjalani profesinya, Allah selalu jadikan yang amanah, panjang umur, sehat badan, juga berkah rezekinya, pokoknya berkah keluarganya, dapat menjadi figur yang memiliki uswatun hasanah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Untuk kita semua yang hadir di sini, Ibu, mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur dalam taat, sehat walafiat jasmani maupun rohani, agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu ibadah. Allah berikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an untuk beribadah. Allah berikan kekuatan iman dan Islam agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah di jalannya. Dan ketika Allah tidak memisahkan ruh dan jasad kita, kita mohon kepada Allah dalam husnul khotimah. Allah jadikan rumah tangga kita, rumah tangga anak menantu kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Yang belum punya menantu, ya Allah berikan dia menantu yang terbaik. Yang belum punya cucu, biar cepat-cepat diberikan cucu. Yang belum punya anak atau kepengen nambah anak lagi, mudah-mudahan Engkau berikan ya Allah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan, baik yang sakit maupun keluarganya. Ala hadhihi waktu linyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum, wa ila hadir Tuan Syekh Abu Qadir Jalani wali Allah Baghdad, Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani bil qabuli wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batinan ya arhamar rahimin irhamna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muhawwilal aqwala qawil halana ila ahsanil hal wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana khususan saqibatul bait. Ya mufarrija farij anna hammana wa ghammana farajan ajila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.